Baiklah, saya bersyukur pada malam hari ini kembali diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada malam hari ini, saya mencoba mengambil topik yaitu move on. Cielah, topik kekinian ya. Tapi saya yakin dan percaya mungkin yang saya bagikan malam hari ini teman-teman sudah lakukan kok sebenarnya mungkin di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari yang mungkin juga teman-teman tanpa sadari gitu loh ya. Sebenarnya apa yang teman-teman udah lakukan eh, itu sudah mencerminkan dan kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini saya mencoba untuk mengingatkan kembali bagi saya pribadi dan juga buat teman-teman pastinya. Saya coba share screen ya. Sebentar. Nggak agak gaptek soalnya. Oke, teman-teman. Jadi, Komsel malam hari ini saya coba beri judul Move On. Oke, saya mengambil firman Tuhan malam hari ini dari kitab Yoel 1 ayat 2 sampai dengan 6. Judulnya Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua Yoel 1 ayat 2 sampai dengan 6. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Iya teman-teman, pembacaan malam hari ini yang ingin saya bagikan ada 3 kata kerja ya di dalam firman Tuhan ini. Dengar, dengarlah, ceritakanlah, bangunlah. Nah, sebelum kita masuk dalam 3 hal ini, saya mencoba akan mengupas sedikit aja tentang latar belakang teologis dari kitab Yoel ini. Uh, saya sedikit aja ya teologisnya, nanti yang banyaknya Pak Gembala aja. Jadi tulah itu adalah salah satu tindakan Allah sebagai hukuman karena ketidaktaatan bangsa Israel. Saat saat itu Nabi Yoel berada di Yehuda dan Yerusalem. Nabi Yoel itu melayani bait suci. Namun saat itu terjadi kehancuran bahwa bait suci itu dinodai. Dinodai itu bisa aja pada saat itu di dalam bait suci ada orang berjualan. Jadi udah nggak kudus lagi gitu bait sucinya. Dan juga terjadi kemerosotan moral dan rohani. Nah, karena hal-hal yang kurang baik ini, Nabi Yoel menyampaikan nih ke bangsa Israel. Hai bangsa Israel, dengarlah, nanti akan terjadi kelaparan, kekeringan, dan tulah. Kalau kita boleh tahu, tulah itu ada 10 ya. Dan tulah belalang ini, yang tadi di Yoel 1 itu, adalah tulah ke-8. Nah, setelah Yoel bilang dengarlah, dia bilang kalian juga harus menceritakan kepada keturunan-keturunan kalian. Tadi jelas tuh ya di ayat
yang keberapa tadi tuh? Ketiga, untuk kita menceritakan ke anak kita. Setelah itu anak kita menceritakan lagi ke anaknya lagi, jadi keturunan-keturunan. Dan kemudian mereka harus membangun, itu tadi yang di ayat terakhir ya, membangun. Membangun yaitu di sini diimplementasikan yaitu bertobat, dalam arti memperbaiki diri. Nah, ini sepintas saja latar belakang teologis yang saya bisa bagikan. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin Pak Gembala bisa melengkapinya ya. Nah, tiga hal tadi yang akan saya coba kupas dan kita lihat. Di sini ada tiga hal yang harus kita lakukan sebagai tugas kita, yaitu dengarkan, dengarkah, dengarkan, ceritakan, dan bangunlah. Di ayat kedua, saya menginterpretasikannya bahwa dengarlah firman Allah. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah melakukannya ya di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Cara cara yang dapat kita lakukan untuk mendengar, dalam hal mendengar. Yang pastinya yang pertama, kalau hari Minggu kita pergi beribadah, kita mendengar firman Tuhan. Iya kan? Gitu juga Pak Gembala setiap hari Sabtu pasti dia sharing tuh jam ibadah di tempat GBI Rock Pak Gembala gitu ya. Terus juga kalau di gereja saya di GPIB itu setiap hari Rabu kita ada namanya ibadah keluarga. Di situ kita juga bisa mendengar firman Allah. Dan juga kalau di gereja-gereja lain saya suka dengar istilahnya ibadah tengah minggu. Biasanya juga diadakan hari Rabu, tapi tergantung dari gereja setempat ya. Nah, ada juga gereja yang apa cell group. Jadi ibadahnya hanya kaum perempuan saja, ibadahnya kaum laki-laki saja gitu. Bahkan komsel kita ini, kita juga mendengarkan firman Tuhan. Ya kan pastinya ya. Kalau ibadah hari Minggu mungkin kita mendengarkan firman Tuhan lebih ke satu arah. Kita hanya mendengarkan pelayan firman saja. Tapi kalau di lingkup skup yang lebih kecil seperti komsel pada malam hari ini, kita mungkin bisa lebih interaktif. Jadi setelah mendengar, kita diskusi bersama-sama. Dan juga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari mana? Dari saat teduh. Ini saya beri contoh ya, kalau kayak gereja GSJS tuh ada tuh apa doa pagi setiap jam 5. Kadang sih saya suka dengar juga tuh. Terus juga kalau kayak gereja saya di GPIB itu ada morning call, ada night call. Itu bisa kita akses di YouTube setiap pagi dan setiap malam. Itu jadi pendeta-pendeta GPIB itu bergilir ganti. Jadi itu adalah salah satu cara lah bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan juga yang pastinya Bapak Gembala kita ya, yang apa seminggu 3 kali kalau nggak salah, itu selalu memberikan renungan-renungan buat kita dengarkan. Kadang saya juga dengerin tuh di kantor apa renungannya Pak Gembala gitu. Kalau nggak sempet di rumah tuh, karena sekarang kan teknologi udah canggih ya, kita bisa dengarkan firman Tuhan di mana aja, di mana tempat gitu ya. Itu adalah salah satu nilai plus lah dari kemajuan teknologi saat ini. Juga firman Tuhan kita juga bisa dengarkan dari podcast-podcast apa rohani. Misalnya tuh, jujur aja sih kalau saya tuh suka banget tuh dengerin Daniel Mananta gitu. Karena menurut saya banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari podcastnya dia. Jadi teman-teman, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Allah itu memang
adalah penentu arah kemana kita berjalan dan apa yang harus kita lakukan. Itu dari tugas pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, saya mencoba di sini, ceritakanlah dari ayat ketiga, Yoel 1 tadi, ceritakanlah. Diilustrasikan bahwa kita harus menceritakan firman Allah. Nah, tadi eh, firman Allah itu diminta kita untuk menceritakan dari anak kita menceritakan lagi ke anaknya lagi, terus begitu, turun-temurun. Nah, teman-teman, cara yang dapat kita lakukan pada saat kita menceritakan firman Allah. Menceritakan firman Allah tidak selalu kita menjadi seorang pelayan firman, seperti saya sekarang ini misalnya. Atau kita harus menjadi pendeta, baru kita bisa menceritakan firman Allah. Enggak ya, enggak seperti itu. Kita ini sebagai manusia adalah firman Allah yang terbuka sebenarnya. Dari tutur kata kita, perbuatan kita sehari-hari, itu yang harusnya mencerminkan firman Allah. Kita orang yang tidak sombong, orang yang ramah, orang yang ya taatlah apa yang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita itu sudah menceritakan tentang Allah, tentang firman Allah. Yang kedua, yang pastinya dengan kita suka men-share lagu-lagu rohani atau kata-kata penguatan melalui status WA kita atau Facebook kita, sosial media kita. Terkadang apa yang kita share itu menguatkan orang lain tanpa kita sadari. Atau lagu yang kita share, mungkin teman kita sedang sedih, atau sedang ada masalah, atau sedang bersuka cita. Terkadang apa yang kita share menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu sebenarnya kita sudah memberitakan firman Tuhan juga. Di Mazmur 96 ayat 3 ditegaskan kembali, ceritakanlah kemuliaannya. Nyanya tuh nya besar ya, nya Tuhan berarti. Di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi teman-teman kita juga nggak usah malu untuk menceritakan tentang Allah. Yang pastinya kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan, terutama menjadi teladan, menjadi contoh di lingkup kita yang paling kecil dulu, di keluarga kita, keluarga inti kita bahkan. Baru kita mulai merambah keluar, keluar dan keluar gitu. Nah, untuk yang ketiga, tugas kita adalah membangun. Membangun itu kita artinya bertumbuh. Seperti tadi eh, judul atau tema kita pada malam hari ini, kita bertumbuh, berbuah, kita move on, maju, tidak jalan di tempat. Nah, jadi teman-teman setelah apa yang kita lakukan tadi, mendengar, menceritakan, kita membangun diri kita sendiri dengan apa kita melayani keluarga kita, melayani teman kita dengan berbagai aspek, saling tolong-menolong, menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak. Terkadang ya teman-teman tanpa disadari, kita sudah capek dengan pekerjaan kita. Kadang kalau anak bilang, mah, ntar dulu, kita sibuk main handphone. Nah, terkadang kita nggak jadi pendengar yang baik. Itu dari lingkungan terkecil kita loh. Terus kadang kita juga nggak punya waktu buat keluarga kita. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Saya sih jujur aja kalau Sabtu Minggu saya punya kegiatan, sibuk, saya tuh rasa bersalah sama anak-anak. Contoh, contoh minggu lalu, hari Sabtu dan Minggu tanggal 4 dan 5.
Saya tuh pembinaan 2 hari di gereja dari pagi sampai malam. Dilala lagi suami di luar kota. Jadi anak cuman sama Mbak. Kebetulan mama saya juga pembinaan di gereja sama saya. Saya tuh merasa berdosa banget gitu nggak bisa nemenin mereka di saat mereka libur. Akhirnya sebagai apa ya, penebus rasa bersalah saya, ya saya beliin mereka makanan, jajan gitu ya. Terus makanya di minggu kemarin hari Jumat saya bawa mereka jalan-jalan ke mall supaya saya nggak mau kehilangan momen juga gitu karena kita udah sibuk dari Senin sampai, kalau saya sih sibuknya Selasa sampai Sabtu. Minggu saya usahain harus sama mereka. Makanya kalau kadang teman-teman ngajak pergi, kalau bisa mereka diajak, saya ajak. Supaya saya juga punya waktu buat mereka dan juga mungkin saya bisa melayani hal yang lain gitu. Nah, dengan membangun diri kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Membangun juga berarti kita bisa menolong, berbagi dengan sesama, mungkin bisa ya seperti sekarang ya, lagi ada musibah pelumpang, mungkin kita bisa berbagi, kita bisa peka akan kebutuhan orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Lagi butuh apa nih dia? Saya punya makanan lebih, mungkin saya bisa share. Itu kita sudah bertumbuh, kita nggak jalan di tempat. Kadang kita mungkin kalau kita belum bertumbuh, kita cuma diem aja. Orang butuh ya kita cuek aja gitu. Cuman kalau kita peka, ya pasti kita itu udah bertumbuh. Komit akan saat teduh. Ya, itu kalau dengar apa sharing Ike ya minggu lalu, menjadi contoh sih, jujur buat saya gitu. Ike sudah komit untuk bangun setiap pagi saat teduh. Nah, aku nih yang masih bolong-bolong saat teduhnya. Nah, berharap ya firman ini juga menegur saya secara pribadi gitu. Bersyukur Ike sudah menjadi contoh yang baik buat kita semua. Nah, teman-teman, cara mengupgrade diri kita, kita juga bisa lah ikut misalnya eh, pembinaan, atau misalnya ada sharing apa. Sekarang banyak ya di YouTube, atau misalnya program-program gereja untuk bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita dengan topik-topik khusus yang mungkin dibutuhkan, parenting, seperti itu. Nah, yang pastinya juga kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mungkin malas, mungkin berbohong, hal konsumtif. Terkadang, apalagi nih kita perempuan-perempuan, terkadang suka beli hal-hal yang mungkin sebenarnya kita nggak perlu. Cuman karena lapar mata, akhirnya kita beli. Gitu. Nah, dengan bertumbuh, dengan move on, biarlah kita menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang baru mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi teman-teman, biarlah 3 hal ini yang saya bisa bagikan bisa membuat kita menjadi manusia baru yang lebih baik lagi, yang berbuah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang berkenan di hadapan Allah. Sebagai penutup, biarlah kita terus memperbaiki diri dengan menjadi pelaku firman Allah. Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita. Let's move on, guys. God bless us. Thank you. Kita tutup dalam